Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat, mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di segmen mata kuliah, yaitu mata kuliah agama Islam, dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan bersama belajar tentang HAM dan demokrasi dalam perspektif Islam, ya. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan bahas pelan-pelan, ya, berangkat dari definisi HAM. Apa tuh HAM? Ya, HAM adalah hak asasi manusia, ya, kepanjangannya. Menurut Jan Matterson, yaitu dia adalah Komisi HAM PBB, menurutnya dia menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup, ya. Ini menurut Jan Matterson, ya, pengertian dari hak asasi manusia HAM. Adapun menurut ilmuwan muslim seperti Abu A'la Al-Maududi, beliau mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan hukum. Artinya Allah berikan hak manusia itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ya, kekuasaan manusia maksudnya, ya, atau hukum yang dibuat oleh manusia. Kecuali Allah yang mengambil alih, maka gugurlah hak asasi manusia itu ketika Allah yang mengambil alihnya. Ini definisi, ya, definisi secara istilah hak asasi manusia. Adapun untuk apa hak asasi manusia ini ada, ya, sebenarnya HAM ini muncul dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara negara dan rakyat, di mana memang sebelum munculnya bibit-bibit atau dasar-dasar hak asasi manusia itu, dulu di Inggris, ya, bahwa raja itu memiliki kekuasaan penuh. Dia punya hak untuk melakukan apapun terhadap rakyatnya, bahkan punya hak sampai memberikan keselamatan, hak untuk memberikan penghidupan itu di tangan raja. Kemudian munculnya HAM ini dalam rangka untuk menghindari kesemena-menaan yang dilakukan oleh raja atau mungkin negara terhadap rakyatnya. Jadi salah satunya adalah tadi menjaga hubungan baik negara dengan rakyat. Kemudian berikutnya adalah melindungi hak-hak rakyat dan usaha pemberdayaan konsep civil society, di mana negara madani atau masyarakat yang adil, ya, sosial, gitu, ya, adil secara sosial ini menjadi dambaan dengan adanya hak asasi manusia ini, dengan nilai dasar-dasar persamaan atau nilai-nilai dasar persamaan, nilai kebebasan dan keadilan. Jadi sebenarnya munculnya HAM ini dalam rangka untuk itu, untuk menumbuhkan persamaan, kebebasan dan keadilan. Sejenak kita juga akan sedikit pelajari tentang sejarah daripada hak asasi manusia itu, ya. Jadi munculnya bibit-bibit hak asasi manusia itu berangkat dari ini perspektif baratnya, ya, itu adanya Magna Carta atau Piagam Magna Carta, Piagam Agung di tahun 1215, yaitu piagam yang menyatakan bahwa raja tidak kebal hukum. Artinya raja itu juga bisa ditindak secara hukum, gitu, ya, sama seperti rakyatnya. Kemudian embrio ini menjadi sistem monarki konstitusional, ya, monarki konstitusional, monarki kerajaan yang terkonstitusi, begitu. Kemudian yang kedua adalah tahun 1689 adanya Undang-Undang Hak, Bill of Right, ya, di Inggris juga ini, yaitu yang memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum, kesamaan hak di hadapan hukum, gitu, ya.
Nah, dari sinilah kemudian muncul atau ini menjadi benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Yang ketiga, The American Declaration of Independence, yaitu berangkat dari pemikiran Rousseau dan Montesquieu. Itu deklarasi Amerikan, ya, kemerdekaan Amerika. Selanjutnya di tahun 1789 ada yang namanya The French Declaration, yang dari sini lahir konsep the rule of law, larangan penahanan secara semena-mena. Kemudian ada istilah praduga tak bersalah, ya, atau presumption of innocence, atau praduga tak bersalah. Ada juga freedom of expression, kebebasan berekspresi, freedom of religion, kebebasan beragama, ya, kemudian the right of property. Kemudian baru di tahun 1948 muncullah, ya, yang disebut dengan the Universal Declaration of Human Rights di Prancis, yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, ya, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, kepemilikan, pemikiran, menganut agama, pendidikan, pekerjaan, kehidupan, kebudayaan, semuanya. Ini dituangkan dalam The Universal Declaration of Human Rights. Adapun dalam pandangan Islam, hak asasi manusia itu adalah sebenarnya merupakan konstruksi hak asasi manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktub dalam Piagam Madinah. Artinya ini sebelum adanya tadi di sini disebutkan Piagam Agung atau Magna Carta tahun 1215, itu Islam sudah berbicara terlebih dahulu, ya, di tahun 624 Masehi. Ya, itu sudah berbicara tentang hak manusia, hak sesama manusia. Bagaimana dalam Piagam Madinah itu dituangkan di sana, di mana piagam tersebut berisikan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan di depan hukum. Ini sedikit saya coba ambil beberapa poin saja, ya, tentang Piagam Madinah, bahwa kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yasrib atau Madinah, juga siapapun yang mengikuti dan berjihad bersama mereka adalah satu umat. Artinya kan di Madinah itu ada 3 kelompok, ya, ada 3 kelompok yang hidup di Madinah. Yang pertama adalah Muslim, ini yang merupakan mayoritas. Muslim ini terbagi 2 dari Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang 2 lagi adalah Yahudi, yaitu kabilah Aus dan Khosraj. Ini bagaimana Islam yang berkuasa di sana tetap memberikan hak masyarakat yang minoritas, yaitu Yahudi dari kaum Aus dan Khosraj, diberikan hak yang sama dengan Muslim. Semua Muslim meskipun berbeda suku sama-sama harus membayar akal atau uang tebusan yang harus dibayarkan karena telah melakukan pembunuhan atau melukai orang lain, dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukmin. Sesama Muslim diberikan hak yang sama, ada nilai keadilan sesama Muslim. Demikian pula sesungguhnya orang-orang mukmin tidak meninggalkan seseorang yang menanggung utang di antara mereka untuk memberinya uang tebusan atau akal. Lalu selanjutnya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang melampaui batas atau melakukan kejahatan besar berupa kezaliman, dosa, permusuhan atau kerusakan di antara kaum mukminin sendiri, walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Kemudian seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain demi membela orang kafir, dan seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang sesama mukmin. Artinya konsep yang dibangun dalam Piagam Madinah itu, ya, semangat gotong royong, saling bahu membahu meskipun mereka berbeda agama, gitu, berbeda juga suku, begitu. Sesama Muslim yang berbeda suku atau sesama penduduk Madinah yang berbeda agama juga sama, haknya sama, kebebasan beragama, ya. Jadi yang Yahudi pun diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, begitu. Itu jelas bahwa konsep Piagam Madinah ini menjadi
cikal bakal ya sebenarnya, cita-cita kaum muslimin dalam menegakkan negara Madinah begitu ya, atau negara yang adil makmur begitu ya, atau disebut dengan negara madani begitu. Berikutnya, adapun hak-hak asasi dalam Islam itu adalah intisarinya adalah hak untuk hidup, hak memperoleh keselamatan dalam hidup, hak penghormatan terhadap kesucian wanita, kebebasan, keadilan, kesamaan derajat manusia, kerjasama atau tidak bekerjasama. Artinya ya setiap kita punya hak, ya punya hak antar sesama muslim gitu ya, hak juga antara muslim dengan non muslim. Tetapi dalam konsep Islam ini hak asasi itu diikat dengan hak asasi orang lain. Artinya tidak boleh pula kita melakukan perilaku atau perbuatan yang itu mungkin hak kita, tetapi jika itu mengganggu oleh hak orang lain maka tidak boleh. Artinya hak kita terikat dengan hak orang lain. Sejarah HAM atau hak asasi manusia dalam Islam. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa cikal bakal hak asasi manusia atau dasar-dasar yang dibangun untuk merumuskan hak asasi manusia itu sudah ada ternyata di Piagam Madinah tahun 624 Masehi, bahwa semua umat Islam satu walau beda suku ya, walau beda suku. Kemudian hubungan komunitas muslim dan non muslim berlandaskan prinsip hubungan baik sesama tetangga, saling bantu menghadapi musuh, saling membela yang teraniaya, saling menasihati, menghormati kebebasan beragama. Jadi konsep inilah sebenarnya yang menjadi inspirasi sebenarnya ya untuk bagi para negarawan gitu ya, bahwa di tahun 624 Masehi itu Islam sudah berbicara itu gitu, masalah negara Madinah itu kan, bahwa kalau sekarang ada konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, ini Islam sudah berbicara itu ya, 14 abad yang lalu gitu, bahwa tidak memandang baik non-muslim, muslim itu bareng-bareng untuk membela Madinah gitu jika mendapat serangan dari musuh begitu kan. Kemudian mereka ya saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mengembangkan Madinah gitu kan, untuk membangun kota Madinah bersama-sama mereka. Meskipun pada akhirnya sebenarnya orang Yahudi itu yang banyak yang mengingkari perjanjian yang sudah dibangun dalam Piagam Madinah. Begitu ketika kita melihat sejarahnya. Kemudian juga pada tahun 990 ada deklarasi Kairo ya. Di sana yang memuat tentang persamaan dan kebebasan, hak hidup, memperoleh penghidupan, kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat pria, hak anak terhadap orang tua, hak memperoleh pendidikan dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hak tahanan dan narapidana, banyak ya, dan seterusnya. Itu di deklarasi Kairo. Kemudian perbedaan prinsip HAM, hak asasi manusia, perspektif Islam dan Barat. Dari aspek sifat dan tolak ukur. Dari aspeknya hak HAM perspektif Barat dan HAM perspektif Islam. Kalau HAM dalam perspektif Barat itu sifatnya adalah antroposentris, yaitu bahwa manusia itu yang menjadi sentral. Artinya pokoknya manusia ini mempunyai kelebihan khusus. Manusia adalah makhluk yang istimewa begitu. Pokoknya ya manusia ini harus menjadi sentral gitu loh. Apa-apa harus manusia, untuk kepentingan manusia, hak-hak manusia, semuanya tolak ukurnya manusia. Adapun HAM dalam perspektif Islam itu adalah teosentris, yaitu ada nilai-nilai transenden gitu ya. Ada nilai-nilai ketuhanan gitu. Tolak ukurnya adalah Tuhan. Bahwasanya manusia hidup itu ya ada aturan, dan aturan itu dibuat oleh Sang Pencipta gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk undang-undang yang menjadi konstitusi gitu kan, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, seperti itu. Tolak ukurnya adalah kalau HAM dalam perspektif Barat itu adalah pusatnya adalah manusia,
Adapun dalam Islam adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip human right ya dalam Al-Qur'an atau prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, prinsip martabat manusia ya, contohnya ini terdapat dalam surat Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Ini ada dalam HAM PBB pasal 1 dan 3. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian prinsip persamaan, prinsip ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 3, terdapat dalam dokumen HAM PBB pasal 6 dan 7. Al-Qur'annya disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam suku bangsa untuk apa? Untuk saling mengenal ya, saling mengenal. Sedangkan posisi di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya itu tergantung dari ketakwaannya. Dan kebebasan berpendapat. Ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 sesuai dengan dalam HAM, dokumen HAM PBB pasal 19. Yaitu dan bagi orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Ya. Prinsip kebebasan berpendapat dalam bermusyawarah artinya Rasulullah itu juga mengajarkan untuk memutuskan sesuatu itu, untuk memutuskan sebuah kebijakan, beliau juga sering ya meminta masukan pendapat dari para sahabat gitu ya. Itu sering sekali, dan Rasulullah itu paling banyak di antara yang lainnya paling banyak yang mengajak musyawarah ya, itu Rasulullah, manusia yang paling banyak mengajak musyawarah Rasulullah. Berikutnya kebebasan beragama. Itulah dalam Islam tidak boleh memaksakan agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ini pun juga ada dalam dokumen HAM PBB pasal 18. Hak atas jaminan sosial ya. Kemudian juga ada hak atas harta benda dan seterusnya. Ini poin-poin yang di dalam Al-Quran pun disebutkan. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif. Ya, buktinya semua aspek kehidupan itu juga tidak lepas daripada pembahasan dan nilai-nilai keislaman. Semua ada dalam Islam pembahasannya. Itu hak asasi manusia ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah ini juga tema penting, yaitu demokrasi. Karena tadi juga hak asasi manusia itu juga menjadi cikal bakal prinsip atau sistem demokrasi gitu ya. Demokrasi dalam Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan, ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Ya memang istilah demokrasi ini muncul bukan dari Islam. Kata demokrasinya ya, dari kata demos dan kratos, ini muncul dari barat. Jadi kan dari kata demos dan kratos saja sudah dari bahasa Yunani kan. Akan tetapi nilai-nilai dalam demokrasi ini juga ada dalam konsep Islam. Seperti itu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam ya. Seperti prinsip musyawarah. Ini Islam jelas mengajarkan untuk memutuskan perkaranya dengan musyawarah. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran 159. Nanti silakan dicek sendiri ya. Kemudian ada prinsip al-adalah atau keadilan. Ya, harus adil. Ini apakah kemudian dalam demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Ya tidak ya. Demokrasi itu kan hanya wasilah saja gitu. Wasilah saja ya. Demokrasi itu kan hanya sistem yang disepakati untuk mengatur kehidupan bernegara.
Adapun yang menjadi sumber hukum terbesar adalah yaitu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Al-adalah, harus ada adil gitu. Kemudian al-musawah, ada kesejajaran atau kebersamaan gitu. Ini ada kan dalam demokrasi begitu. Semua orang punya hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya begitu kan, untuk menyampaikan unek-uneknya, itu demokratis begitu. Amanah, kepercayaan gitu ya, bahwa kalau di Indonesia kan sistem demokrasi adalah sistem demokrasi multipartai begitu kan, bahwa masing-masing rakyat diberikan hak untuk memilih wakilnya di parlemen begitu, untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu agar sampai kepada pemerintah. Ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-hurriyah, kebebasan. Al-hurriyah, la ikraha fid din. Ini prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi yang juga ada dalam Islam gitu. Maka jangan pula ikut-ikutan seperti orang yang mengatakan demokrasi haram, demokrasi bukan dari Islam lah. Ini dia kurang paham tentang konsep demokrasi atau konsep dalam rangka untuk menegakkan agama Allah itu dengan jalan yang memang selama tidak ada unsur di sana kesyirikan, unsur zalim, unsur ketidakadilan, unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mau bentuknya kerajaan atau bentuk demokrasi silakan. Silakan, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah ada maslahat di sana, yang penting di sana di situ. Yang penting adalah bagaimana bisa menegakkan agama Allah dengan demokrasi kah, dengan sistem kerajaan kah, ya bebas. HAM dan demokrasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat utama terwujudnya demokrasi adalah penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya ini sedikit menjadi tambahan pengetahuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.